Assalamualaikum precious people. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya mahasiswa semester 1 IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Alasan saya mengapa membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Salman Alade MPD selaku dosen pengampu. Saya diberikan tugas untuk meresensi novel. Lebih tepatnya saya di sini akan meresensi sebuah novel saya yang berjudul The Chronicles of Ghazi. Nah, bisa dilihat bukunya. Ini. Jadi buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Isa serta Ustadz Felix Xiao. Buku ini penyuntingnya adalah Al-Fatih Tim, sedangkan untuk penerbitnya itu ada Al-Fatih Press. Di buku ini bergenre fiksi. Kemudian ketebalan dari buku ini itu 305 halaman. Kemudian untuk harga buku ini dia sekitaran 65.000, dan juga ISBN dari buku ini ada 978, kemudian 602 17 977 65. Dan juga buku ini terbit pada November 2014. Jadi Ustadz Felix Xiao itu adalah seorang mualaf semenjak masa kuliah dan menjadi salah satu aktivitis yang bergabung dalam gerakan Islam. Nah, ia mulai mengenal Islam itu sejak pada tahun 2002. Bermula ia mengenal Islam dan tertarik pada cerita-cerita inspiratifnya, sehingga menumbuhkan karya-karya milenial seperti Yuk Berhijab, kemudian ada bukunya itu ada Udah Putusin Aja, kemudian ada How to be Master of Your Habits. Selain itu juga beliau itu mengangkat histori tentang ekspansi Islam, seperti halnya Beyond the Inspiration. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih 1463, dan karyanya yang sekarang saya bahas adalah The Chronicles of Ghazi yang seri pertama ini. Oke, kemudian kalau berbicara mengenai Syekh Muhammad Isa, jadi beliau itu memiliki nama asli Muhammad Isa, sedangkan Syekh itu hanya merupakan nama pena bagi dia yang berarti itu pedang. Jadi keinginan beliau itu untuk menjadi penulis bermula dari didikan guru bahasa Indonesianya Ibu Empon Sadia. Jadi beliau yang telah mengantarkan Syekh itu pada juara lomba karya tulis ilmiah tingkat Jawa Barat di Universitas Pasundan Bandung. Kemudian Muhammad Isya ini dia mengkhususkan karyanya itu di genre fiksi. Novel yang sudah dikeluarkan beliau itu seperti Dwi Logi Sabil, kemudian ada Drakulesti, dan juga ada Cinta Sang Penakluk. Keunikan yang terdapat pada novel tersebut itu ada deskripsi karakter, kemudian itu juga terdapat ilustrasi gambar yang mendeskripsikan peristiwa terjadi, kemudian memiliki subbab seperti ada Dracula, kemudian ada Rosopopol, kemudian ada Tara Romanesca, kemudian ada Rovin, ada Nikopolis, serta Shivka. Dan juga di novel tersebut memiliki quote yang bernuansa Islamik. Kemudian untuk penggambaran ilustrasi deskripsi ini pada suasana dan tempatnya itu alangkah baiknya itu diwarnai agar lebih memanjakan mata pembaca. Karena menurut saya gambar yang ditamput ini hanya akan menciptakan sebuah kebosanan atau rasa ngantuk ketika membaca.
Beberapa kesalahan kata atau penulisan kata typo. Seperti di situ yang saya baca terdapat kata ganjil yang sebenarnya konteks kalimat atau konteks kata yang benar itu adalah ganjal. Karena menurut saya satu kesalahan saja itu akan dapat merubah makna dari konteks kalimat yang diceritakan. Well, setelah saya membaca novel ini, saya mendapatkan tambahan wawasan maupun pengetahuan seputar bagaimana sih sejarah yang terjadi pada era kesatria-kesatria yang begitu luar biasa, khususnya pada zaman Sultan Mazahid dan Sultan Murad. Jadi buku ini menceritakan tentang dua tokoh utama. Yang pertama itu adalah Sultan Murad yang merupakan penguasa atau raja Turki Utsmani. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah Sultan Mazahid yang merupakan putra dari Sultan Murad. Nah, jadi perjuangan Sultan Murad I itu terjadi ketika melawan Kaisar Serbia yang bernama Kaisar Lazar. Pertempuran tersebut itu terjadi karena Kaisar Lazar ini menolak dakwah yang dilakukan oleh Sultan Murad, yang dimana pada saat itu Sultan Murad ini mengirimkan utusannya ke kerajaan Kaisar Lazar, yang dimana Kaisar Lazar ini menolak dakwah tersebut dan merobek-robek sebuah surat utusan yang diperintahkan oleh Sultan Murad ke Lazar. Nah, surat tersebut itu berisikan tentang ajakan agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus dan benar. Kemudian pertempuran itu terjadi di tanah Kosovo di Serbia. Pertempuran yang dahsyat. Setelah pertempuran yang dahsyat ini selesai, maka gugurlah Lazar di tangan Sultan Murad, dan tanpa diduga Sultan Murad pun gugur dikarenakan ditikam oleh Milos Obilik yang merupakan pasukan dari Kaisar Lazar. Nah, tiba-tiba Bazait melihat peristiwa tersebut yang dimana ayahnya telah syahid. Bazait ini melotot menatap mata ayahnya yang telah syahid, dan pertempuran pun berlanjut antara Milos Obilik dan Bazait. Dan Milos Obilik pun gugur di tangan Bazait. Nah, setelah syahidnya Sultan Murad, maka secara resmi Bazait ini diangkat menjadi sultan penerus selanjutnya, sehingga Bazait diberi gelar sebagai Sultan Bazait. Beliau ini ditemani oleh Syekh Hasan yang merupakan penasihat dari Sultan Murad, dan juga Esenedin yang merupakan paman dari Sultan Bazait. Mereka ini menyuarakan agama Islam dan berperang melawan Kristendom. Nah, jadi Kristendom ini meliputi Hungaria, Bulgaria, Burgundia, Inggris, Prancis, Serbia, dan Wallachia. Nah, orang-orang Kristendom ini membuat aliansi yang bernama Pasukan Salib, yang mana dipimpin oleh Raja Hungaria yang bernama Sigismund. Nah, pertempuran ini dinamakan Perang Suci. Pertempuran tersebut berlangsung sangat dahsyat, dan pada akhirnya pasukan Turk Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Bazait memenangkan pertempuran tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Sigismund beserta pasukannya pun mundur dari perang tersebut. Nah, di sini desain covernya yang keren dimulai dari pemilihan warnanya serta gambarnya yang begitu elegan. Setiap lembaran babnya dihiasi oleh ilustrasi peristiwa sehingga memudahkan pembaca untuk menangkap isi dan cerita. Kemudian adanya halaman untuk deskripsi karakter sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui tokoh-tokoh. Kemudian untuk kerapiannya sini sangat bagus. Juga pembawaan bahasanya juga bagus, sederhana, ringan, dan mudah dimengerti. Dan juga di buku ini terdapat footnote atau catatan kaki yang menjelaskan arti dari kata yang jarang kita ketahui. Juga di dalam buku ini terdapat motivasi atau quote yang begitu deep sehingga membuat para pembaca semangat dalam membaca buku. Nah, satu quote yang
sangat kena di benak saya, bahwasanya satu maksiat saja itu dapat merobohkan sebuah kemenangan. Nah, mengenai kelemahan dari novel ini cuma sedikit, yaitu di sini adanya beberapa kesalahan penulisan typo, seperti situ ada kata ganjil, padahal yang sebenarnya atau konteks kata yang benar itu adalah ganjil. Nah, buku ini sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman, khususnya kita sebagai anak milenial, agar menanamkan referensi jiwa-jiwa kesatria sejak awal. Nah, referensi-referensi baik ini seperti jujur, kemudian pantang menyerah, kemudian tegas terhadap kekufuran, dan juga menegakkan keadilan Islam. Jadi saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk membaca novel ini, The Chronicles of Ghazi, seri pertama, karena anak milenial yang memiliki pengetahuan mengenai hukum, politik, kedokteran, matematika atau fisika itu memang keren, tapi akan lebih keren lagi ketika anak milenial itu memiliki pengetahuan dan wawasan seputar ilmu pengetahuan agama juga.